Halo semua, kembali lagi di Kontraflow. Gua minggu kemarin sempat tumbang. Jadi kemungkinan minggu kemarin itu akan ada beberapa video. Kayaknya nggak ada video, tapi gue usahain ya. Berarti kalau misalnya memang ada ya alhamdulillah hari ini kejar. Cuman kalau nggak ada mohon maaf karena ketumbang. Karena gue biasanya ngeteknya tuh 3 hari, terus hari Kemisnya gue edit, terus gue masukin di hari Jumatnya. Hari Jumat gue gue upload, terus di schedule gitu. Nah kebetulan kemarin gue tumbang dan anak gue juga sakit, jadi kemarin tuh Kamis sampai Minggu itu nggak sempat ngedit, mohon maaf. Harusnya kalau misal ini dimujar hari ini. Seperti yang sudah gue jelaskan tadi, anak gue lagi sakit. Itu sakit. Nah ini lagi kata dokternya. Jadi gini, kemarin itu hari Kamis gue sempat main ke PI Plaza PIM. Nah jalan-jalan seharian, terus masuk ke nursery room, terus makan pakai sportif, pulang dari situ main cret. Oh enggak Kemisnya, Jumatnya itu main cret. Jadi kotorannya itu nggak sepadat biasanya, terus agak lendir-lendirnya. Nah itu hari Jumat. Sabtunya nya 2 kali, biasanya cuma sekali. Ini nya 2 kali. Terus Jumat Minggunya nya 3 kali. Nah itu udah mulai khawatir gua. Nah kebetulan gue juga sakit kan, jadi anak udah mulai agak kayak batuk-batuk gitu. Nah Minggunya gue cekin ke dokter DSA. Kata dokternya setelah dicek anak gua kena amuba, kena parasit amuba. Itu kemungkinan dari makanan atau minuman. Setelah ditelusuri, ngobrol-ngobrol, itu dari air minum dispensernya di PIM gitu. Sebenarnya nggak tahu ya, mungkin nggak tahu salah airnya atau gini nih, amuba ini bisa terjadi mana-mana dari yang tidak higienis. Nah gue nggak mau menyalahkan dari pihak PIM-nya, apakah airnya nggak matang, air isi ulang, atau misal dari dispensernya. Tapi kalian tahulah tempat umum seperti itu kan nggak bisa dikontrol 100%. Walaupun PIM-nya mungkin sudah menjaga kebersihan, ya ada aja lah namanya hal seperti itu gitu. Intinya kenanya kemungkinan di PIM tuh amuba itu mencret. Terus untungnya istri gue tuh tiap kali waktu udah mulai tanda-tanda dia mencret, difotoin kotorannya. Itu dikasih ke dokternya, katanya ada bercak darahnya. Itu dia nya ada bercak coklat hitam gitu. Nah kemarin dikasih minum, dan ini ada agak drama sedikit. Mungkin anak gue nggak suka konsistensi dan rasa dari obatnya. Sebenarnya obatnya nggak pahit, cuman konsistensi terlalu kental gitu loh. Itu sempat muntah. Nah hari ini agak dikasih trik lah, di dilute sama air sedikit, diminumin ke pipet gitu deh. Jadi ada antibiotiknya itu yang harus diminum sampai 5 hari, 3 kali sehari. Itu yang mungkin anak gua nggak suka sama rasa dan konsistensinya, itu terlalu kental. Jadi sengaja gue dilute. Kemarin tempat nelpon kakak ipar gue yang dokter, nyaranin gitu, coba dicampur aja sama air, takutnya konsistensinya. Dia nggak suka rasa dan konsistensinya. Soalnya kan dikasih minumnya setelah makan. Nah makan kan full, kenyang banget kan.
dia nggak suka, muntah-muntah semua. Nah ini lagi gua kasih trik. Biasa kan makan gue hitung lah 20 sendok. Ini dikasih 10 sendok dulu, dikasih obat anti mual dulu, terus dikasih makan 10 sendok, gua kasih antibiotiknya, ntar habis itu makan lagi. Lagi dicoba kayak gitu hari ini. Atau nanti makanan berkurang dong. Nah ini intervalnya gue banyakin, jadi biasa makan 3 kali, dia jadi 6 kali, setengah porsi, tapi minum obatnya tetap 3 kali gitu. Sama minumnya ini, minum air putihnya gue banyakin karena neneknya ASI-nya itu lagi berkurang karena semalam panas, jadi ada kemungkinan dia tuh panas, demam gitu. Jadi udah gue kasih tempra, itu sangat membantu. Jadi gitu guys. Kemarin dokter juga bilangin hati-hati, lagi ramai di daerah terutama Jabodetabek. Dokter ini di Jabodetabek udah nemuin 100-an kasus, terutama kan Bekasi sama Jakarta. Itu penyebabnya banyak dari air minum yang enggak higienis, isi ulang, terus dari tempat-tempat umum, kolam renang atau spa, baby spa. Terus air keran di rumah juga bisa. Ya kalau misalnya nggak sengaja nggak situ, kalau di rumah itu nggak sengaja masuk gitu. Itu makanya dokter nyaranin tiap kalau emang andai kata airnya punya air isi ulang, kalau bisa diganti dengan yang bermerek. Kalau misalnya nggak bisa juga minimal direbus, kata dokternya. Air minum untuk bayinya itu direbus gitu sampai mendidih, didinginin, itu khusus dipisahkan sendiri khusus untuk bayinya. Terus peralatan makannya atau apapun yang masuk ke mulut kalau bisa di sterilizer. Nggak punya sterilizer, direbus juga alat makan gitu. Di air panas yang mendidih, terus dimasukin ke celupin ke situ, direndam begitu. Dan kalau bisa hindari dulu tempat-tempat umum yang ada kalau bisa anak di bawah 1 tahun itu kayak renang-renang gitu, nanti dulu deh. Atau kalau misalnya keluar air minumnya harus bawa sendiri. Andai kata pun terpaksa minta air panas, daripada di changing room, mending minta ke restoran aja yang panas sekalian, jangan yang ruam-ruam kuku, yang panas sekalian gitu. Gak apa-apa, nanti kalian campur sama air mineral botolan yang kalian beli gitu. Memang ya namanya anak orang tua baru ya, selama ini aman aja, kena gitu. Memang ya biasanya kita kalau ke changing room itu kita isi ulang air kita sih, belum pernah selama ini buat anak. Cuman kemarin nggak tahu karena terlalu ribet segala macem lah, istri gue itu ngambil air dari situ buat anak. Itu ternyata bahaya gitu. Karena ya kemarin dokternya untungnya alhamdulillahnya cepat, ya, maksudnya bukan cepat, kita ke dokternya segera ya, walaupun agak lama sih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu cukup lama. Cuma kata dokternya ya alhamdulillah ini belum parah, udah mulai demam, itu udah menunjukkan gejala infeksi. Karena kalau coba telat lagi sedikit, kemungkinan akan lebih parah lagi masuk ke IGD. Karena gue baca-baca amubanya itu, ya gue searching sih, itu bisa merusak hati. Memang di TikTok lagi banyak, di TikTok, di Instagram, karena bisa merusak hati, merusak jaringan otak. Untuk anak-anak, bahkan ada yang umur 1 tahun tuh kena.
1 tahun 2 tahunan lah, mau 2 tahun tuh kena. Itu hati-hati katanya. Kalau yang 2 tahun mau 2 tahun itu kan, setahun 2 tahun itu kan udah bisa ngomong, katanya sih pantatnya nggak enak, pantatnya sakit, dikira cacingan, dikasih obat cacing belum sembuh, dibawa ke dokter, di lab akhirnya kena amuba seperti itu. Makanya tolong diwaspadai gejala-gejala nya. Kalau yang bisa sudah bisa ngomong, pantatnya sakit ya, bukan gatel, terus perutnya sakit, nya mencret. Kalau mungkin yang kalau bisa ngomong, di bawah 1 tahun, kotorannya diliatin berlendir apa enggak, terus ada bercak-bercak hitam apa enggak. Pokoknya kalau sering ngeganti popok ibunya terutama, itu pasti mengenali lah yang normal apa yang enggak. Demam-demam langsung aja bawa DSA karena bahaya. Ya semoga hari ini aman-aman aja, nggak ada muntah-muntah, nggak ada ini lagi. Air minumnya yang penting kata kakak ipar gua terhidrasi dengan baik, air minum dibanyakin, asinya dibanyakin. Kalau asinya kurang harus dipaksa minum air putih minimal, sebenarnya ada hitungannya, gue lupa, cari aja, cek di googling, air putih untuk bayi hitungannya seperti apa, itu katanya itu. Kalau begitu sih, kalau misalnya di asinya sedikit sekitar 200 ml, kalau nyusunya sedikit, kalau misalnya nyusunya banyak, sehari itu 120-an, ya tergantung, cuman plus minus di angka segituan, 120 sampai 200 ml begitu. Cuman mungkin gue bisa salah, cuman coba dicek aja kan. Kalau nggak salah itu per berat badan, hitungannya ada, pokoknya per berat badan, tergantung berat badan si bayi. Kalian bisa adalah di Google ada. Gue dapat sekitar angka gitu, segituan, 120 sampai 200 mililiter. Itu semoga teman-teman anaknya sehat-sehat aja, nggak kena penyakit amuba, penyakit apapun lah, karena ini lagi rawan pancaroba. Gue kemarin kena radang, batuk, terus istri gue juga kena batuk sama radang, mungkin ketularan gua. Alhamdulillah sekarang udah mendingan, ke dokter kemarin minum antibiotik, obat dokter. Segitu aja untuk hari ini. Gua udah mau keluar dari kontraflow. Sekali lagi jaga kesehatan, semoga kalian sehat-sehat dan diberi keselamatan. Terima kasih.